Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arya Dika Rizky Putra, NIM 114180007, selaku mahasiswa Bapak dalam mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai materi di aplikasi penginderaan jauh. Di sini saya ada 4 topik yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama dalam bidang pertanian, yang kedua pengembangan wilayah, lalu yang ketiga ada kebumian dan kebencanaan, serta yang keempat adalah studi kasus. Untuk yang pertama di bidang pertanian. Kegunaan di bidang pertanian sendiri, teknik penginderaan jauh dapat dalam perencanaan pembukaan lahan pertanian, yaitu salah satunya dengan mengolah citra kemiringan lereng untuk mengetahui lahan yang sesuai. Dapat dilihat pada gambar di samping, penggunaan citra satelit ini digunakan untuk pembukaan lahan pertanian. Dilihat pada gradasi warna, lereng yang sangat curam itu dilihat dengan warna yang cukup gelap, lalu untuk yang konturnya rendah dengan atau lerengnya rendah itu dia warnanya muda, seperti itu gradasi warnanya. Jadi dengan penggunaan citra satelit ini dapat menghemat anggaran untuk melakukan berbagai analisis yang terjadi pada sebuah areal pertanian. Karena tanpa menuju ke areal tersebut, kita dapat melihat kondisi dan melakukan analisis areal pertanian melalui data citra satelit di tempat kita berada, sehingga menghemat anggaran untuk transportasi, akomodasi, serta berbagai biaya lainnya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah dalam pembangunan wilayah. Kegunaan dalam pengembangan suatu wilayah yang pertama pengendalian jauh untuk analisis perencanaan pembangunan. Dengan luas daratan Indonesia yang seluas itu, pembangunan dilakukan secara skala besar karena itu meratakan fasilitas untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan memanfaatkan penginderaan jauh, analisis peruangan potensi sumber daya alam untuk pembangunan suatu wilayah dapat diperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Dari data yang diolah seperti informasi mengenai posisi wilayah tersebut, kemiringan lereng, kondisi tanah, data curah hujan, dan data yang lainnya. Lalu penginderaan jauh juga untuk penata ruang wilayah. Kehadiran penginderaan jauh sangat bermanfaat untuk membantu analisis perencanaan penataan ruangan untuk pembangunan dalam suatu daerah. Dari data penginderaan jauh juga akan diperoleh ketersediaan lahan kosong, vegetasi, sumber air, dan lain-lain. Pembangunan ruang terbuka hijau. Dengan adanya penginderaan jauh sangat berguna untuk melihat kapasitas ruang terbuka hijau. Selain itu dapat diketahui tutupan atau keberadaan vegetasi. Melalui data dari hasil interpretasi citra satelit penginderaan jauh akan muncul informasi mengenai lokasi perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau, mulai dari jarak terhadap jalan, jarak terhadap sungai, kepadatan bangunan, kondisi pemukiman maupun non-pemukiman. Data tersebut kemudian dilakukan metode tumpang susun untuk menentukan prioritas pembangunan lokasi ruang terbuka hijau. Selanjutnya masuk ke poin yang ketiga, yakni kebumian dan kebencanaan. Kegunaannya dalam bidang kebumian dan kebencanaan, yang pertama, teknologi penginderaan jauh dapat menghasilkan data tentang permukaan bumi yang cepat, efisien, efektif, dan lengkap yang sesuai dengan tingkat pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, bahkan kecamatan sekalipun. Selain itu, kelebihan dari data pinjam jauh adalah human error yang sangat kecil, dan data selalu up to date, tergantung resolusi temporal dari citra tersebut yang semakin pendek. Untuk melengkapi data penginderaan jauh dapat diintegrasikan dengan survei lapangan sehingga datanya benar-benar akurat yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk data eksis ini juga bisa dikolaborasikan seperti itu. Lalu mitigasi ini dapat berupa menghindari daerah yang rawan bencana sehingga diperlukan informasi mengenai daerah-daerah yang rawan bencana. Informasi ini dalam bentuk peta-peta potensi rawan bencana yang meliputi karakteristik sumber bencana, kemungkinan terjadinya bencana, dan data bencana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Selain digunakan dalam pemetaan potensi bahaya dari bencana alam, data yang diperoleh dan dari penginderaan jauh digunakan juga dalam mitigasi bencana seperti dalam pewilayahan zona evakuasi dan penanganan korban bencana. Mitigasi ini bertujuan untuk menekan dampak negatif dari adanya suatu bencana. Seperti ini adalah contoh peta pasca gempa bumi di Bantul, daerah Istimewa Jakarta. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah studi kasus. Studi kasus yang saya ambil di sini adalah dari salah satu jurnal yang berjudul Aplikasi Penginderaan Jauh untuk Memetakan Kekeringan Lahan Pertanian dengan Metode Thermal
Vegetation Index studi kasusnya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pada penelitian ini didapatkan peta sebaran suhu permukaan yang mana merupakan hasil pengolahan citra satelit hingga menghasilkan berbagai warna berbeda yang menggambarkan suatu besaran suhu tertentu. Setiap objek yang berada di permukaan bumi memiliki panas masing-masing. Panas tersebut dipancarkan oleh masing-masing objek dan diterima oleh sensor citra satelit. Dalam pengolahan sebaran suhu di permukaan perlu dilakukan koreksi atmosferik. Berikut adalah contoh peta hasil suhu permukaan Kabupaten Kudus. Selanjutnya, indeks vegetasi merupakan salah satu parameter yang paling berpengaruh dalam identifikasi kekeringan lahan pertanian. Dalam memantau kondisi tanaman pangan, juga perlu diamati tingkat hijauan vegetasi yang menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui keadaan vegetasi suatu daerah. Dari tingkat hijauan vegetasi ini dapat dilihat pola perubahan hijauan tanaman, kondisi beserta kondisi air pada wilayah yang dikaji. Berikut adalah contoh peta sebaran indeks vegetasi di Kabupaten Kudus. Dari hasil pengolahan data yang tadi dari tahun 2015 dan 2016 dapatkan hasil yang bervariasi di mana tidak semua kecamatan mengalami tingkat kekeringan yang sama, seperti kekeringan dengan tingkat sangat berat hanya terjadi di wilayah tertentu saja. Selanjutnya, hasil luas kekeringan lahan pertanian akan dianalisis setiap tahunnya. Dari hasil penyajian secara grafis, pola perubahan luas kekeringan lahan pertanian di tahun 2015 dan 2016 dapat dianalisis berbentuk suatu pola yang sama pada setiap fase kekeringan di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 dan 2016. Pada tingkat kekeringan dengan kelas ringan, polanya cenderung agak naik lalu terjadi penurunan. Pada tingkat sedang, pola kekeringannya cenderung lebih naik secara tajam, lalu kembali naik, namun tidak setajam kenaikan yang pertama. Lalu selanjutnya pada tingkat kekeringan berat, cenderung terjadi penurunan, lalu kenaikan, namun tidak terjadi secara tajam. Sedangkan pada tingkat kekeringan yang sangat berat, terjadi kenaikan yang tidak terlalu tajam, lalu pada bulan Agustus ke September, juga terjadi kenaikan yang tidak terlalu tajam. Berikut adalah contoh sebaran kekeringan lahan pertanian Kabupaten Kudus. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam tugas kali ini. Mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.